yang pertama itu mengenai definisi ilmu ekonomi. Nah, jadi kalau menurut Adam Smith di bukunya yang berjudul The Wealth of Nations 1776 bahwa ekonomi itu adalah sebuah studi tentang kegiatan produksi dan peraturan antara anggota masyarakat dalam menganalisis perilaku variabel-variabel ekonomi. Nah, apa aja sih variabel ekonomi? Variabel ekonomi itu yang pertama itu ada harga, ada output atau produksi, serta kesempatan kerja. Jadi ilmu ekonomi itu adalah ilmu tentang pilihan, yaitu bagaimana masyarakat itu memilih dan menggunakan sumber daya yang produktif yang terbatas jumlahnya berupa tanah, tenaga kerja, peralatan produksi, teknologi, dan lain-lain untuk memproduksi berbagai komoditi, misalnya padi, telur, daging, kemudian rumah, pakaian, jalan, jembatan, dan lain sebagainya. Studi tentang uang, suku bunga, kapital, dan kekayaan. Jadi, ilmu ekonomi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang upaya manusia baik secara individu maupun masyarakat dalam menentukan pilihan terhadap sumber daya yang jumlahnya itu terbatas, sedangkan keinginannya itu atau kebutuhannya itu tidak terbatas. Nah, kemudian dalam ekonomi itu terdapat masalah-masalah. Masalah-masalah pokoknya itu terdiri dari 3. Yang pertama itu ada kelangkaan atau scarcity. Jadi kelangkaan itu merupakan keterbatasan tersedianya sumber daya, sedangkan kebutuhan manusianya itu yang semakin meningkat atau semakin tidak terbatas. Itu kelangkaan. Kayak misalnya air bersih gitu. Kemudian yang kedua itu ada yang namanya pilihan atau choice. Jadi pilihan itu karena tadi sumber dayanya yang terbatas itu, akhirnya kita dihadapkan untuk memilih nih kira-kira mana yang paling penting dan mana yang paling dibutuhkan gitu. Karena tadi sumber daya yang terbatas, otomatis kita nggak bakal dapat semua apa yang kita inginkan gitu. Kemudian yang ketiga itu ada opportunity cost atau biaya kesempatan. Jadi kalau biaya kesempatan ini biasanya dihadapkan dengan 2 pilihan nih. Kayak misalkan pilih antara kerja atau kuliah. Kayak misalkan kalau kuliah kita dapat uang jajan per bulan itu 1 juta. Sedangkan kalau kerja kita dapat uang jajan itu sebesar 3 juta. Nah, di situ kita untuk milih kira-kira kita itu mau milih apa gitu, mau milih kerja atau mau milih kuliah. Nah, jadi biaya kesempatannya itu kalau misalkan kita milihnya kerja yang dapat 3 juta per bulan gitu, sedangkan yang kuliah itu kita tidak ambil 1 juta per bulan, maka di situ rumusnya itu dikurangi dari biaya yang kita pilih atau yang kita dapatkan dikurangi dengan yang tidak kita pilih. Jadi biaya opportunity cost-nya itu sebesar 2 juta, kan 3 juta dikurangi 1 juta. Nah, ekonomi itu kan berkaitan dengan produksi ya, terus konsumen, distributor, dan sebagainya ya. Otomatis itu ada yang namanya kegiatan ya kan, kegiatan memproduksi barang dan jasa, memproduksi bahan mentah untuk menghasilkan barang dan jasa gitu kan. Nah, dalam ekonomi barang itu adalah sesuatu yang berbentuk fisik yang sifatnya itu untuk memenuhi kebutuhan manusia atau masyarakat gitu. Begitupun dengan jasa. Kalau kalau barang itu kan lebih kepada benda yang sifatnya itu ada secara fisik berwujud. Kalau jasa itu sifatnya abstrak, tapi adanya jasa itu dia itu untuk memenuhi kebutuhan atau menciptakan kepuasan terhadap manusia atau masyarakat itu sendiri gitu. Nah, kalau dalam ekonomi itu barang itu dibagi menjadi 3 sih sebenarnya kayak kalau secara ekonominya. Yang pertama itu ada yang namanya barang ekonomi atau economic goods. Nah, kalau barang ekonomi itu jadi dia itu barangnya itu mempunyai kegunaan tapi langka gitu. Kayak yang tadi misalnya nih beras deh misalnya misalnya cabai itu di musim hujan itu kan jadi langka karena banyak tanaman cabai yang gagal akhirnya tidak tumbuh, sedangkan cabai itu kan
barang pokok, itu bahan pokok gitu. Banyak manusia, banyak masyarakat yang membutuhkan cabai gitu sebagai bumbu masak gitu, tapi ketersediaannya terbatas ketika musim hujan gitu, misalnya seperti itu. Kemudian yang kedua itu ada yang namanya barang bebas. Nah, barang bebas itu barang yang tersedia dalam jumlah yang banyak dan melimpah gitu. Kemudian untuk mendapatkan barang bebas itu pun tidak perlu adanya pengorbanan, karena jelas karena ketersediaannya itu banyak gitu. Jadi buat apa gitu saling berebutan, karena semuanya juga pasti bakal dapet gitu kan kalau bahasa kitanya mah. Kemudian yang terakhir itu ada barang akhir atau final goods. Jadi barang akhir itu adalah barang yang dihasilkan oleh berbagai kegiatan produksi, kayak misalkan pengolahan dari bahan mentah kemudian diolah menjadi suatu produk yang memiliki nilai gitu. Kayak misalkan kayak misalkan dari karet, nah kita olah kemudian kita bikin menjadi ban gitu, akhirnya kan itu bisa dijual, itu namanya barang akhir. Maka bannya itu hasil dari pengolahan karetnya itu yang disebut dengan barang akhir atau final goods. Nah, seperti yang akan kita bahas bahwa ekonomi ini terbagi menjadi dua bidang. Yang pertama itu ada yang namanya ekonomi mikro, dan yang kedua itu ada yang namanya ekonomi makro atau biasa disebut dengan microeconomics atau macroeconomics. Nah, kalau yang microeconomics itu dia cangkupannya itu kalau secara umumnya itu cangkupannya lebih kecil, lebih nggak seluas yang makro. Karena apa? Karena ekonomi mikro ini dia fokusnya itu kepada individu sebagai bagian dari ekonomi tentang bagaimana rumah tangga dan perusahaan mengambil keputusan, berinteraksi dengan fenomena pasar, interaksi di pasar barang, tingkat laku pembeli dan penjual, interaksi di pasar, dan faktor-faktor produksi. Nah, jadi kalau yang ekonomi mikro itu kan cangkupannya lebih kecil, kayak ibaratnya mah tentang ekonomi keseharian kita gitu, kayak interaksi kita dengan penjual gitu, terus interaksi kita terhadap pasar gitu. Jadi cangkupannya itu maksudnya lebih kecil gitu dibandingkan dengan yang ekonomi makro. Nah, kalau yang macroeconomics itu dia itu cangkupannya fenomena ekonomi yang lebih luas lagi, kayak misalkan tentang inflasi, terus kemudian tentang pengangguran dan pertumbuhan ekonomi, kemudian tentang pengeluaran agregat perekonomian negara. Jadi cangkupannya itu udah ke negara gitu, udah nasional gitulah. Kemudian lanjut ya, kita bahas satu persatu tentang ekonomi mikro dan makro. Yang pertama itu yang akan saya bahas yaitu mengenai teori ekonomi mikro. Jadi yang seperti saya katakan tadi bahwa ekonomi mikro itu ekonomi atau teori yang cangkupannya itu lebih kecil daripada makro gitu, tentang kegiatan produksi dan lain sebagainya. Nah, apa sih tujuan adanya teori ekonomi mikro itu? Jadi tujuannya itu teori ekonomi mikro itu dapat dijadikan sebagai dasar untuk merumuskan kebijakan perusahaan terkait harga. Nah, jadi untuk menentukan harga dalam perusahaan juga bisa terkait harga dan upah dalam pengelolaan sumber daya. Kemudian ekonomi mikro ini juga dapat mempermudah perusahaan dalam mempelajari interaksi pasar dan membentuk kebijakan perusahaan yang inovatif, strategis berdasarkan pemerintah. Jadi kalau ekonomi mikro itu lebih dijadikan sebagai pedoman gitu, pedoman untuk ekonomi yang akan berjalan di masyarakat ini gitu. Ekonomi perusahaan gitu, untuk dijadikan sebagai landasan perusahaan tersebut dalam menentukan harga, upah, kebijakan gitu ya. Kalau yang makro kan cangkupannya lebih luas lagi ya, karena kan cangkupannya ke negara, mungkin kepada kebijakan moneter, kebijakan fiskal dan lain sebagainya. Oke, kita lanjut ke teori mikro dulu ya.
Nah, jadi dalam teori mikro itu ada yang namanya permintaan, ada yang namanya penawaran, ada yang namanya teori produksi, teori tingkah laku konsumen, kemudian ada yang namanya biaya produksi, kemudian memaksimumkan laba, pasar persaingan sempurna, dan pasar monopoli. Ya, dari yang pertama dulu yaitu tentang teori permintaan. Nah, permintaan atau bisa kita sebut dengan demand adalah jumlah barang atau jasa yang ingin dan mampu dibeli oleh konsumen dalam tingkat dan waktu tertentu dan dalam segala situasi gitu. Jadi kalau secara sederhananya yang namanya permintaan gitu, ya minta gitu, kayak minta, tapi bukan sekedar minta ya, maksudnya gini loh. Kalau misalkan ada tas nih dijual oleh pembeli itu gitu, harganya murah gitu, nah terus saya beli gitu, nah itu yang namanya permintaan gitu. Jadi kalau hukum permintaan gitu, kalau dalam hukum permintaan itu, kalau misalkan jumlah barang yang diminta oleh konsumen itu kalau saling berbanding terbalik gitu. Kalau misalkan harga barangnya itu naik gitu, maka permintaan pun akan turun. Begitu pula sebaliknya. Kalau misalkan harganya itu turun, maka permintaan akan naik. Jadi kalau di permintaan ini kita tuh lebih memposisikan diri kita itu sebagai konsumen gitu. Jadi kalau misalkan ada barang yang murah gitu ya, maka peminatnya pun banyak dan permintaan terhadap barang yang murah itu pun akan naik gitu. Tapi kalau misalkan yang penawaran gitu, kayak kita bahas yang penawaran nih. Kalau penawaran itu kan jumlah barang atau jasa yang tersedia dan bisa dijual oleh penjual pada berbagai tingkat harga. Nah, jadi gini, kalau misalkan yang penawaran itu posisikan dulu kita itu sebagai produsen gitu. Jadi kalau misalkan hukum permintaannya nih ya, kalau misalkan harganya itu naik gitu, maka kita sebagai produsen pun akan semakin banyak untuk memproduksi barang tersebut gitu. Jadi kalau misalkan harga naik, maka penawaran pun akan naik. Tapi kalau misalkan harganya turun, maka penawaran pun akan turun. Jadi berbanding terbalik gitu ya sama yang permintaan tadi. Kemudian yang ketiga itu ada yang namanya teori produksi. Kalau misalkan kita bahas secara teori ya tentang teori produksi ini, maksudnya yang benar-benar terpaku banget sama buku yang formal banget pembahasannya, mungkin bakal panjang lebar banget ya, karena kalau secara detail gitu membahas tentang teori produksi ini pasti orang-orang tuh udah pada pusing banget ya, karena banyak rumus dan segala macam. Jadi gini, arti teori produksi secara sederhananya aja ya. Jadi teori produksi itu adalah studi yang mempelajari tentang proses dari input menjadi output gitu, atau bagaimana gitu dari input tadi memproses suatu barang mentah hingga menjadi output, atau seperti yang saya katakan tadi, dari barang mentah kemudian diproduksi agar menghasilkan barang yang memiliki nilai jual gitu. Kayak misalkan dari karet kemudian diproduksi menjadi ban motor, ban mobil gitu kan, seperti itu. Tapi prosesnya gitu kalau teori produksi ini. Nah, kayak misalkan nih, salah satu contohnya itu, kayak misalkan kita mau produksi HP ya kan. Ketika kita memproduksi HP, ingin membuat suatu toko HP gitu, pasti kita butuh yang namanya, yang pertama itu modal. Kemudian yang kedua itu kita butuh tenaga kerja. Yang ketiga itu butuh sumber daya, kayak misalkan butuh mesinnya, aluminium, kamera, plastik dan sebagainya. Dan butuh juga yang namanya biaya dan teknologi atau pengetahuan kita tentang cara membuat HP itu gitu. Nah, kalau misalkan kita ringkas menjadi rumus teori produksi, bahwa dari tadi yang saya bicarakan itu semuanya ada dirangkum di rumusnya ini loh. Kayak misalkan rumusnya nih ya, Q sama dengan F kurung kurawal K terus L X E. Nah, di situ kita bisa memahami gitu bahwa dalam produksi itu kan tadi yang namanya produksi itu butuh yang namanya modal, sumber daya, kemudian butuh tenaga kerja, butuh juga
pengetahuan kita atau wawasan kita terhadap kewirausahaan gitulah ya. Nah, jadi K itu sebagai modal, L-nya itu sebagai tenaga kerja, X-nya itu sebagai bahan baku kayak yang tadi yang dibutuhin untuk buat HP itu kamera, plastik, mesinnya, dan lain sebagainya. Kemudian E-nya itu untuk keahlian wirausaha. Kemudian di dalam teori produksi itu juga ada yang namanya istilah law of diminishing return yang dicetuskan oleh David Ricardo. Nah, jadi law of diminishing return itu terjadi ketika total produk atau TP itu bertambah akibat input yang ditambahkan, tapi penambahan produknya atau marginal produk atau bisa kita sebut dengan MP-nya itu malah turun gitu. Nih, misalnya gini deh ya, kalau misalkan biar teman-teman paham gitu. Misalnya kita menambah tenaga kerja nih untuk meningkatkan jumlah produksi. Tapi tambahan produknya itu mengurang atau marginal produknya itu mengurang gitu. Nah, kenapa kayak gitu sih gitu tuh? Jadi gini deh, kalau misalnya nih, kita kan tadi mau produksi HP ya. Tenaga kerja kita yang pertama itu misalnya totalnya ada 10 orang. Dari 10 orang itu dia menghasilkan sebanyak 150 HP, ya kan? Kemudian kita tambah lagi gitu kan, 1 orang jadi 11 orang, dan ketika ditambah 1 orang ini, akhirnya marginal produk atau produk yang dia hasilkannya itu meningkat jadi 200. Otomatis kan itu meningkatkan 50 dari yang sebelumnya. Tapi ketika saya mau nambah 1 lagi nih, malah dia hanya menghasilkan 210 total dari keseluruhan. Jadi cuma nambah 10 nih ketika nambah 1 tenaga kerja lagi gitu. Nah, itu yang namanya law of diminishing return gitu. Nah, kenapa sih hal itu bisa terjadi? Karena gini, ketika MP atau marginal produk ini sudah mencapai tingkat maksimum, tetapi tenaga kerjanya itu terus bertambah, jadi disitulah terjadi penambahan produk, tapi sedikit, nggak sebanyak yang penambahan sebelumnya. Itu yang namanya law of diminishing of return yang dicetuskan oleh David Ricardo. Oke, kemudian setelah teori produksi yang keempat, kemudian ada yang namanya tingkah laku konsumen. Jadi apa sih yang namanya konsumen dan siapa sih yang namanya konsumen gitu. Jadi konsumen itu adalah seseorang yang membeli barang kepada produsen, tetapi barang tersebut tidak untuk diperjualbelikan kembali, melainkan untuk memenuhi kebutuhan dia sendiri atau kebutuhan keluarga. Yang jelas bukan untuk diperjualbelikan kembali. Karena kalau misalkan seseorang membeli sesuatu kepada produsen kemudian ia jual belikan kembali, itu namanya pengecer atau distributor. Kegiatan perilaku konsumen ini disebut juga dengan yang namanya konsumsi. Nah, kemudian perilaku konsumen ini tidak jauh dengan yang namanya, yang pertama itu adalah pencarian, yang kedua itu adalah pemilihan, yang ketiga itu pembelian, yang keempat itu penggunaan, dan yang kelima itu evaluasi. Jadi gini, kalau secara gampangnya nih, misalnya saya ingin membeli bahan pokok beras di mana gitu, saya kan mencari tokonya di toko-toko beras. Nah, itu yang namanya pencarian. Kemudian yang kedua itu adalah pemilihan. Setelah saya memasuki toko beras itu, setelah mencari toko beras itu, kemudian saya memilih nih dari sekian banyak merek beras gitu. Nah, saya memilih misalnya yang merek A gitu kan. Nah, itu namanya pemilihan. Kemudian yang ketiga itu adalah pembelian. Jadi setelah dipilih barangnya, si beras tersebut kemudian dibeli sama konsumen. Nah, diberikan uang kepada produsen
agar beras tersebut bisa menjadi milik saya gitu, dibeli. Nah, kemudian setelah pembelian itu ada yang namanya penggunaan. Jadi setelah beras tadi dibeli gitu ya, digunakan, dimasak, diolah gitu. Kemudian tahap terakhir itu adalah pengevaluasian. Jadi dievaluasi tuh kira-kira setelah digunain gitu, dimakan berasnya menjadi nasi kan, dimakan, kemudian dievaluasi tuh kalau misalkan kan kadang kita kalau misalkan berasnya jelek gitu, kayak keras gitu kan, berarti itu untuk bahan evaluasi. Berarti nanti kita kalau misalkan beli lagi bukan yang merek itu lagi gitu. Itu namanya tingkah laku konsumen. Nah, pasti kalau misalkan konsumen itu ingin membeli sesuatu gitu, pasti ada yang namanya mengambil keputusan, ya kan? Nah, mengambil keputusan itu ada dua macam. Yang pertama itu keputusan untuk membeli barang rendah, barang harga rendah, dan keputusan untuk membeli barang harga tinggi. Biasanya keputusan yang lama itu diambil ketika membeli sesuatu tetapi harga barangnya itu lumayan gitu. Jadi itu perlu yang namanya pemikiran yang matang. Sekaligus juga biasanya kita sebagai konsumen itu memikirkan juga kalau ingin membeli sesuatu dengan harga yang tinggi gitu, kira-kira bakal berguna apa enggak gitu. Jadi perlu yang namanya pemikiran kalau kita sebagai konsumen. Kemudian yang kelima itu ada yang namanya biaya produksi. Nah, apa sih itu biaya produksi gitu? Jadi yang namanya biaya itu kan berarti uang yang kita keluarkan untuk membayar sesuatu kan. Berarti kalau ini kan uang yang dikeluarkan untuk proses produksi. Secara singkatnya seperti itu. Jadi biaya produksi adalah semua pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan untuk memperoleh faktor-faktor produksi dan bahan mentah yang akan digunakan untuk menciptakan barang-barang yang diproduksi perusahaan tersebut. Nah, biaya produksi yang dikeluarkan oleh perusahaan ini terbagi menjadi dua. Ada biaya eksplisit dan ada juga biaya implisit. Nah, apa sih itu biaya eksplisit? Nah, jadi biaya eksplisit itu adalah segala biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan tersebut untuk mendapatkan faktor-faktor produksi. Contohnya itu biaya tenaga kerja, kemudian biaya sewa seperti rukonya dan lain sebagainya ya. Kemudian biaya untuk persediaan, baik persediaan bahan baku dan sebagainya. Kemudian yang kedua itu ada yang namanya biaya implisit. Jadi kalau biaya implisit itu adalah biaya yang tersembunyi, taksirannya itu atau pengeluarannya itu terhadap faktor-faktor produksi yang dimiliki oleh perusahaan. Contohnya itu adalah penyusutan mesin. Nah, kemudian yang selanjutnya itu yang keenam itu ada memaksimumkan laba. Yang namanya laba itu pasti adalah keuntungan, memiliki arti keuntungan. Jadi laba atau keuntungan ini adalah nilai penerimaan total perusahaan dikurangi biaya total yang dikeluarkan perusahaan. Jadi kalau misalkan biaya total atau biaya yang kita keluarkan untuk memproduksi suatu barang itu jumlahnya lebih kecil dibandingkan dengan hasil penjualan dari produk tersebut atau dari barang dan jasa tersebut lebih besar gitu, maka itu yang namanya laba. Atau bisa kita istilahkan dengan apabila TC itu lebih kecil dari TR, maka kita akan mendapatkan laba. Laba maksimum itu tercapai kalau misalkan nilai V yang mencapai maksimum dan nilai V-nya itu positif, P lebih besar daripada 0. Dalam perhitungan laba itu terdapat 3 pendekatan. Yang pertama itu ada yang namanya pendekatan totalitas,
Yang kedua itu pendekatan rata-rata, dan yang ketiga itu adalah pendekatan marginal. Oke, lanjut ke selanjutnya, yaitu yang ketujuh adalah pasar persaingan sempurna. Nah, apa sih itu pasar persaingan sempurna? Jadi pasar persaingan sempurna itu merupakan pasar yang di dalamnya itu terjadi transaksi antara penjual dan pembeli, sehingga karena adanya penjual dan pembeli itu ada yang namanya penawaran dan permintaan. Nah, terus apa sih gitu bedanya pasar persaingan sempurna ini dengan pasar biasa gitu? Jadi bedanya dengan pasar biasa ini adalah di dalam sistem ini transaksi yang dilakukan ini tidak dipengaruhi oleh naik turunnya harga apapun. Yang selanjutnya itu yang terakhir adalah pasar monopoli. Nah, kalau pasar monopoli ini kebalikan dari pasar persaingan sempurna ya. Jadi kalau pasar monopoli itu adalah keadaan di mana di dalam pasar hanya ada satu penjual sehingga tidak ada pihak lain yang menyainginya. Ini adalah kasus monopoli murni atau pure monopoli. Nah, karena nggak adanya persaingan di pasar monopoli tersebut menjadikan secara umum perusahaan monopoli menyandang predikat jelek karena dikonotasikan dengan perolehan keuntungan yang melebihi normal dan suplai komoditas yang lebih sedikit bagi masyarakat, meskipun dalam praktiknya tidak selalu demikian. Jadi kan kalau secara logika kan yang namanya pasar monopoli itu kan nggak ada persaingan gitu, jadi otomatis dia akan mendapatkan keuntungan yang lebih gitu dari normalnya gitu. Nah itu kejelekan dari pasar monopoli, predikat jelek dari pasar monopoli, walaupun semua pasar monopoli itu tidak semuanya seperti itu. Lanjut ke materi yang kedua, yaitu mengenai teori ekonomi makro. Jadi seperti yang dikatakan tadi bahwa teori ekonomi makro ini cangkupannya atau ruang lingkupnya itu lebih luas daripada teori ekonomi mikro. Nah, jadi kalau ekonomi makro itu adalah ilmu ekonomi yang dimana mempelajari kegiatan ekonomi secara menyeluruh. Artinya kalau di ekonomi makro ini dia cakupannya itu bukan lagi tentang bagian-bagian dalam suatu perekonomian atau hanya perusahaan saja, namun sudah membicarakan kegiatan ekonomi yang menyeluruh dalam perekonomian negara. Adapun perkembangan teori ekonomi makro ini adalah, jadi di tahun 1929 itu awalnya terjadi kemunduran ekonomi di seluruh dunia. Jadi ekonomi di seluruh dunia itu bener-bener lagi mundur gitu, lagi jatuh lah gitu. Nah, bermula dari kemerosotan ekonomi di Amerika pada saat itu, periode ini dinamakan The Great Depression. Jadi pada puncak kemerosotan ekonomi itu, seperempat tenaga kerja di USA ini menganggur dan pendapatan nasionalnya pun mengalami kemerosotan yang sangat tajam. Ya karena apa? Karena pendapatan negara itu dihitung dari indeks pendapatan masyarakat, pendapatan daerahnya gitu, pendapatan masyarakat di setiap daerahnya gitu. Nah, akhirnya ketidakmampuan itu ya mendorong seorang ahli ekonomi pada saat itu, ahli ekonomi Inggris yang terkenal pada masanya yang bernama John Maynard Keynes. Ia mengemukakan pandangan dan menulis buku yang pada akhirnya menjadi landasan nih kepada teori makroekonomi modern. Pandangan tersebut dikemukakan dalam buku yang berjudul The General Theory of Employment, Interest, and Money pada tahun 1936. Kemudian apa sih tujuan kebijakan dari ekonomi makro ini gitu. Jadi tujuannya itu yang pertama itu adalah mencapai dan mempertahankan kesempatan kerja penuh. Yang kedua itu adalah mempertahankan stabilitas harga. Dan yang ketiga adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dan yang keempat adalah mencapai keseimbangan neraca pembayaran internasional. Lalu isu utama dalam analisis ekonomi makro ini adalah yang pertama itu adalah penentuan kegiatan ekonomi. Jadi
bagaimana sih pengeluaran agregat atau permintaan agregat dan penawaran agregat akan menentukan tingkat kegiatan suatu perekonomian dalam satu periode tertentu dan pendapatan nasional atau produksi nasional yang tercipta dalam suatu perekonomian modern. Komponen dari pengeluaran agregat itu dapat dibedakan menjadi empat. Yang pertama itu ada pengeluaran konsumsi rumah tangga, yang kedua itu ada investasi perusahaan, yang ketiga itu ada pengeluaran konsumsi dan investasi pemerintah, dan yang keempat itu adalah ekspor atau pembelian barang dari dalam negeri oleh penduduk negara lain. Kemudian yang kedua itu adalah isunya adalah masalah dan kebijakan makroekonomi. Masalah makroekonomi yang dihadapi menurut Sukimo 2017 halaman 9 adalah yang satu itu adalah pengangguran, yang kedua inflasi, yang ketiga pertumbuhan ekonomi, dan yang keempat adalah kestabilan neraca perdagangan dan pembayaran. Tapi sedangkan kebijakan yang perlu dilakukan oleh pemerintah adalah kebijakan fiskal, moneter, dan dari segi penawaran. Nah, kemudian yang selanjutnya itu adalah masalah utama dalam perekonomian. Nah, apa sih masalah utama dalam sebuah perekonomian negara itu gitu? Jadi masalah utama dalam perekonomian itu yang pertama itu adalah masalah pertumbuhan ekonomi. Nah, jadi masalah pertumbuhan ekonomi ini juga dapat didefinisikan itu sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah. Nah, masalah pertumbuhan ekonomi ini dapat dipandang sebagai masalah makroekonomi dalam jangka panjang. Nah, dari situ periode ke periode lainnya kemampuan suatu negara untuk menghasilkan barang dan jasa akan meningkat. Kemampuan yang meningkat disebabkan karena faktor produksi akan selalu mengalami pertambahan dalam jumlah dan kualitasnya. Investasi akan menambah jumlah barang modal. Itu masalah pertumbuhan ekonomi. Jadi harus meningkatkan faktor produksinya kalau masalah pertumbuhan ekonomi. Kemudian juga meningkatkan efisiensi dalam produksi karena perkembangan teknologi, transportasi, komunikasi, perbaikan pengetahuan, keterampilan, dan lainnya. Kemudian yang kedua itu adalah masalah ketidakstabilan kegiatan ekonomi gitu. Jadi ketidakstabilan ekonomi ini mengalami gejolak gitu ketika terjadinya perubahan harga barang. Jadi kalau misalkan harga barangnya berubah gitu, naik gitu ya, kayak misalkan mau terjadinya inflasi gitu, nah itu menjadi salah satu masalah utama dalam perekonomian karena akan terjadinya ketidakstabilan kegiatan ekonomi. Karena kalau misalkan harga barang itu mahal gitu ya, maka permintaan terhadap barang itu pun akan sedikit gitu karena mahal harganya. Nah, jika harga barang itu nggak stabil gitu, maka nanti jalannya kegiatan perekonomian itu akan terganggu gitu, nggak selancar ketika harga barangnya itu normal gitu, baik itu pengusaha, produsen maupun konsumen itu sendiri. Kemudian yang ketiga itu ada namanya masalah pengangguran. Nah, ya kalau misalkan kita tahu gambaran umum ya tentang pengangguran, ya pengangguran itu adalah seseorang yang tidak memiliki pekerjaan dan tidak memiliki penghasilan sehingga untuk memenuhi kebutuhannya itu sulit gitu atau tidak dapat memenuhi kebutuhannya. Jadi kriteria pengangguran itu atau arti pengangguran itu yang pertama itu adalah orang yang mencari kerja tetapi belum atau tidak mendapatkan pekerjaan, ya kayak tadi kan berarti belum kerja. Kemudian yang kedua itu adalah orang yang sudah dalam usia kerja dari 18 tahun sampai 15 tahun sampai 64 tahun dan masuk dalam angkatan kerja tetapi belum bekerja, itu pengangguran. Dan yang ketiga adalah
adalah penduduk usia kerja yang belum pernah bekerja dan sedang berusaha mencari pekerjaan, yang sudah pernah bekerja karena sesuatu hal berhenti atau diberhentikan dan sedang memperoleh pekerjaan yang dibebas tugaskan, baik akan dipanggil kembali atau tidak, tetapi sedang berusaha untuk mendapatkan pekerjaan. Nah, itu yang namanya pengangguran. Sebenarnya masalah pengangguran ini bukan hal yang suatu hal yang baru gitu, karena masalah pengangguran ini sampai saat ini pun belum ada solusinya dan belum ada cara untuk mengatasi masalah pengangguran ini, karena lowongan pekerjaan yang sedikit tetapi sumber daya manusia itu semakin tahun bahkan semakin bulan pun mengalami peningkatan gitu. Ketika ada yang melahirkan, maka ada juga yang menikah gitu dan sebagainya gitu. Jadi terus-menerus mengalami peningkatan sumber daya manusia. Kemudian yang selanjutnya nih adalah masalah kenaikan harga atau inflasi. Nih, ingat ya teman-teman, yang namanya inflasi itu kan kita tahu ya bahwa harganya itu naik gitu, tapi baru naik 3 hari aja kita udah geger, wah terjadi inflasi gitu. Nah, itu salah banget ya. Jadi yang namanya inflasi itu kan terjadi kenaikan harga barang. Jadi kenaikan harga umum barang-barang umum ya, barang-barang secara terus-menerus selama periode tertentu. Jadi kalau misalkan yang baru naiknya itu cuma 3 hari, 2 hari, seminggu, itu bukan inflasi namanya. Nah, jadi bisa dinamakan inflasi itu ketika memenuhi 3 syarat ini nih. Yang pertama itu adalah kenaikan harga, yang berarti harga saat ini lebih tinggi dibandingkan dengan periode sebelumnya. Kalau yang pertama itu teman-teman pasti udah paham kan. Yang kedua itu adalah kenaikan harga barang tersebut bersifat umum, artinya bahwa semua harga mengalami kenaikan gitu. Jadi nggak cuma satu barang aja nih, tapi semua harga dari barang-barang itu mengalami kenaikan. Kemudian yang ketiga itu adalah kenaikan harga berlangsung terus-menerus minimal 1 bulan. Jika satu syarat dari ketiga syarat tersebut tidak terpenuhi, maka itu namanya bukan inflasi gitu ya teman-teman. Jadi inflasi itu bukan hanya sekadar kenaikan satu barang aja gitu, tapi memenuhi 3 syarat ini baru itu namanya inflasi. Kemudian jenis-jenis inflasi nih, yang pertama itu ada inflasi ringan, yang kedua inflasi sedang, yang ketiga inflasi berat, dan yang keempat adalah inflasi sangat berat. Inflasi ringan itu adalah inflasi yang tidak begitu mengganggu dalam keadaan perekonomian, karena harga-harganya hanya mengalami kenaikan secara umum. Jadi kenaikan harga inflasinya itu ringan, di bawah 10% per tahun. Kalau yang kedua itu inflasi sedang. Inflasi sedang itu bisa membahayakan kegiatan perekonomian gitu. Karena apa? Karena inflasi ini dapat menurunkan kesejahteraan masyarakat yang memiliki penghasilan tetap. Kenaikan harga inflasi sedang ini sekitar 10% sampai 30% per tahun. Kemudian yang ketiga itu ada yang namanya inflasi berat. Kalau inflasi berat itu terjadi nih pada tahun 1998. Nah, itu termasuk inflasi berat, di mana pada saat itu kenaikannya itu bahkan mencapai 77,63% yang disebabkan oleh krisis moneter. Jadi kalau inflasi berat itu kenaikan harga yang kisarannya itu 30 sampai 100% per tahun. Kemudian yang keempat itu ada inflasi sangat berat. Nah, kalau inflasi sangat berat ini jelas-jelas bahaya banget ya. Pokoknya udah sulit banget untuk dikendalikan karena kenaikan harganya yang inflasi ini di atas 100% per tahun. Yang selanjutnya ini adalah masalah neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Jadi kalau neraca kedudukannya nih, jadi kalau misalkan neraca pembayaran itu, dia itu memberikan beberapa informasi penting mengenai hubungan ekonomi di antara satu negara dengan negara-negara asing. Kalau neraca pembayaran ini, dia merupakan data yang menggambarkan tahun lalu lintas perdagangan dan dana dari satu negara ke berbagai negara lain dalam 1 tahun tertentu. Jadi dua komponen ini perannya itu sangat penting gitu. Dari neraca pembayaran yang perlu diperhatikan itu adalah neraca perdagangan dan neraca keseluruhan atau over balance.
Kemudian, apa sih gitu tujuan adanya kebijakan makroekonomi? Nah, tujuannya itu seperti yang tadi ya, menstabilkan kegiatan ekonomi, kemudian mencapai tingkat penggunaan tenaga kerja atau kesempatan kerja penuh tanpa inflasi. Kemudian yang ketiga itu adalah menghindari masalah inflasi. Yang keempat itu adalah menciptakan pertumbuhan ekonomi yang teguh gitu. Yang kelima adalah mewujudkan kekukuhan raca pembayaran dan kurs valuta asing ya. Kemudian ada juga yang namanya bentuk-bentuk kebijakan makroekonomi. Apa aja sih bentuk-bentuk kebijakan makroekonomi? Sebenarnya tadi di depan itu udah disinggung bahwa kebijakan makroekonomi itu ada 3. Yang pertama itu ada kebijakan fiskal, yang kedua itu ada kebijakan moneter, dan yang ketiga itu adalah dari segi penawaran ya. Jadi kalau kebijakan fiskal ini dia itu meliputi langkah-langkah pemerintah dalam membuat perubahan dalam bidang perpajakan dan pengeluaran pemerintah dengan maksud untuk mempengaruhi pengeluaran agregat dalam perekonomian. Jadi ini lebih kepada pengeluaran agregat, kemudian perpajakan, pengeluaran pemerintah gitu. Kalau yang kebijakan moneter ini dia meliputi tentang langkah-langkah pemerintah yang dilakukan oleh Bank Sentral gitu. Di Indonesia, Bank Sentral itu adalah Bank Indonesia ya, untuk mempengaruhi atau mengubah penawaran uang dalam perekonomian atau mengubah suku bunga dengan maksud untuk mempengaruhi pengeluaran agregat. Itu kebijakan moneter. Kemudian yang ketiga nih yang jarang kita dengar itu adalah kebijakan segi penawaran ya. Nah, jadi salah satu kebijakan segi penawaran ini adalah kebijakan pendapatan atau income policy, yaitu langkah pemerintah yang bertujuan untuk mengendalikan tuntunan kenaikan pendapatan pekerja. Jadi ini lebih ke pendapatan pekerja ya. Tujuan ini dilaksanakan dengan berusaha mencegah kenaikan pendapatan yang berlebihan. Kebijakan segi penawaran yang lebih menekankan kepada yang pertama itu adalah meningkatkan kegairahan tenaga kerja untuk bekerja. Yang kedua itu adalah meningkatkan usaha para pengusaha untuk mempertinggi efisiensi kegiatan produknya. Di samping dengan meningkatkan kegairahan tenaga kerja untuk bekerja dan memberi insentif kepada perusahaan, kebijakan segi penawaran ini dapat dijalankan dengan cara yang pertama adalah mengembangkan infrastruktur. Nah, jadi kalau misalkan infrastrukturnya itu bagus gitu ya, maka kemauan para pekerja untuk bekerja itu jadi lebih semangat gitu. Kemudian yang kedua itu adalah peningkatan pelayanan pemerintah dalam mengembangkan kegiatan usaha di sektor-sektor swasta. Kita lanjut ke materi yang selanjutnya yaitu tentang organisasi. Oke, lanjut ke materi yang selanjutnya yaitu tentang organisasi. Nah, apa sih yang teman-teman ketahui tentang organisasi? Jadi gini, sebelumnya saya akan membahas tentang manusianya itu sendiri gitu. Bahwa manusia itu adalah sebagai makhluk sosial yang dimana saling membutuhkan dan saling keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. Manusia itu saling berhubungan dan saling berinteraksi serta saling berkomunikasi antara satu sama lain. Sehingga ketika manusia itu memiliki kepentingan yang sama, memiliki tujuan yang sama, mereka akan bersatu dalam sebuah wadah, dan wadahnya itu biasanya disebut sebagai komunitas atau organisasi. Jadi dari perkumpulan orang-orang yang memiliki tujuan dan yang memiliki kepentingan yang sama gitu, mereka akan membuat suatu organisasi, baik itu organisasi kemasyarakatan, organisasi pemerintah, organisasi sosial dan sebagainya. Nah, terus apa sih yang dimaksud dengan organisasi gitu? Jadi organisasi itu adalah dapat dikatakan sebagai administrasi
sebagai alat administrasi gitu untuk mencapai suatu tujuan organisasi dengan cara bekerja sama antar anggota organisasi tersebut. Jadi yang namanya organisasi itu adalah sebuah alat administrasi. Seperti yang saya katakan tadi bahwa adanya organisasi itu karena adanya kepentingan dan tujuan yang sama gitu antar setiap manusianya, sehingga mereka bekerja sama di dalam suatu wadah atau dalam organisasi tersebut. Nah, selain organisasi itu dipandang sebagai alat administrasi, bahwa organisasi itu juga dapat dipandang sebagai suatu wadah atau suatu proses dan suatu sistem sebagai alat untuk mencapai tujuan. Jadi seperti yang tadi ya. Jadi tujuannya itu satu gitu, tapi di dalamnya itu mereka itu saling bekerja sama gitu. Itu adanya sebuah sistem gitu, adanya sebuah struktur. Nah, itu yang namanya organisasi. Oke, adapun pengertian organisasi menurut para ahli, salah satunya itu menurut John M. Gauss, bahwa organisasi itu adalah sebuah tata hubungan antara orang-orang untuk dapat memungkinkan tercapainya tujuan bersama dengan adanya pembagian tugas dan tanggung jawab. Jadi seperti yang saya katakan tadi bahwa dalam organisasi itu kan manusia dengan manusia itu kan memiliki hubungan, saling berinteraksi antara orang-orang satu dengan orang-orang lainnya. Agar apa? Agar tercapainya tujuan bersama. Sekaligus di dalam organisasi itu ada yang namanya pembagian tugas dan pembagian tanggung jawab. Biasanya itu ada ketika dalam organisasi itu kan ada yang namanya struktur kayak misalkan mulai dari pemimpin, dari staff, atau misalkan dari wakil pemimpin atau wakil ketua gitu kan, pasti mereka memiliki tanggung jawabnya masing-masing dan memiliki pembagian tugasnya masing-masing karena memiliki tugasnya masing-masing sesuai dengan bagiannya gitu. Dari sekian banyak pengertian tadi, bahwasanya organisasi itu kan perkumpulan dari 2 orang lebih, kemudian adanya tujuan bersama gitu. Nah, itu bisa termasuk ke dalam unsur-unsur organisasi. Jadi unsur-unsur organisasi itu yang pertama itu adalah adanya 2 orang atau lebih yang akan melakukan pekerjaan. Yang kedua, adanya penempatan dan pengelompokan pekerjaan yang terintegrasi. Jadi kayak tadi pembagian tugas, pembagian tanggung jawab gitu ya. Kemudian yang ketiga itu adanya sistem kerja yang terstruktur. Jadi adanya sistem kerja sama yang terstruktur gitu. Kemudian yang keempat itu adanya pembagian dan hubungan kerja antar sesama karyawan. Yang kelima itu adalah adanya pendelegasian wewenang dan koordinasi di setiap tugasnya. Dan yang terakhir itu adalah adanya tujuan tertentu yang hendak dicapai. Nah, poin yang terakhir inilah yang menyebabkan atau terbentuknya organisasi. Adapun bentuk organisasi atau tipe-tipe organisasi itu, yang pertama itu ada yang namanya organisasi lini atau line organization. Jadi organisasi lini itu merupakan organisasi yang bentuknya itu sederhana gitu. Jadi yang paling sederhana dan bahkan menjadi organisasi tertua di dunia. Nah, bentuk yang sederhana ini waktu itu diusung oleh Harry Fayol. Nah, organisasi ini biasanya itu ada dan kita dapatkan gitu, kita jumpai di perusahaan-perusahaan kecil yang masih sederhana gitu. Nah, dalam organisasi ini semua tugas mulai dari perencanaan, pengomandoan, serta pengawasan itu terletak pada satu orang. Sedangkan kalau garis kewenangannya itu pun di line authority. Jadi secara langsung dari atasan terhadap bawahannya. Terus kenapa sih dapat dikatakan sebagai organisasi lini atau garis atau komando gitu? Karena semua kekuasaannya itu dipegang oleh satu orang pemimpin yang dipandang sebagai sumber kekuasaan tunggal. Jadi ini lebih pusat ke satu orang aja gitu. Kalau yang organisasi lini ke pemimpinnya aja. Nah,
Nah, terus yang kedua itu ada yang namanya organisasi lini dan staff. Jadi apa sih itu organisasi lini dan staff? Jadi organisasi lini dan staff itu adalah organisasi gabungan atau kombinasi antara organisasi lini dengan organisasi fungsional. Nah, gimana sih cara ngegabunginnya antara kedua bentuk organisasi itu? Jadi caranya itu dengan memanfaatkan kelebihannya dan mengurangi kekurangannya atau bahkan menghilangkan kekurangannya. Jadi kelebihan dari kedua organisasi itu diambil tapi kekurangannya itu dihilangkan untuk diperbaiki lagi. Nah, biasanya bentuk organisasi seperti ini tuh digunakannya di organisasi yang sudah besar gitu. Daerah kerjanya itu yang lebih luas dan permasalahannya itu sudah mulai kompleks kalau dibentuk organisasi ini. Sehingga pemimpin organisasi ini bukan tidak mampu ya, karena permasalahannya yang kompleks gitu. Akhirnya ia juga membutuhkan orang lain gitu untuk membuat keputusan atau untuk membantu menyelesaikan segala sesuatu yang ada di organisasi ini. Oke, yang selanjutnya itu ada yang namanya organisasi fungsional. Jadi organisasi fungsional ini sesuai namanya bahwa organisasi ini dibentuk sesuai dengan fungsi yang dibuat berdasarkan kepentingan organisasi untuk mencapai tujuannya. Dalam pembagian tugas di organisasi fungsional ini, pembagian tugasnya itu sangat tegas, dan juga dalam membaginya itu diperhatikan juga mengenai keterampilan yang dijadikan sebagai dasar pembagian kerjanya. Oke, selain unsur-unsur organisasi yang telah saya sebutkan tadi, bahwasanya unsur terpenting dari adanya atau dari terjalinnya hubungan antara manusia dan terbentuknya organisasi itu ada yang namanya komunikasi. Jadi komunikasi itu sangat penting. Bahkan ketika tidak ada yang namanya komunikasi, itu mungkin tidak akan terbentuknya suatu organisasi. Karena pada dasarnya komunikasi itu digunakan untuk menyampaikan kebutuhan organisasi. Adapun komunikasi itu sendiri dia memiliki fungsi dalam organisasi. Kalau menurut Bangun di tahun 2012 bahwa fungsi komunikasi dalam organisasi itu ada 4. Yang pertama itu adalah sebagai fungsi pengawasan. Jadi gini, pada umumnya organisasi itu kan mempunyai struktur dan juga ada yang namanya perintah. Nah, jadi komunikasi itu membantu kepada karyawan tentang bagaimana sih caranya agar yang seharusnya mereka lakukan guna bekerja sesuai standar yang telah ditentukan. Jadi untuk mengkomunikasikan antar tiap anggota organisasinya tersebut. Jadi itu sebagai fungsi pengawasan. Yang kedua itu adalah sebagai motivasi. Jadi dengan menyampaikan informasi yang jelas dan bagaimana prestasi serta pencapaian anggota organisasi, serta bagaimana sih cara memotivasi anggota organisasi agar mempunyai kemauan melaksanakan tugasnya dengan baik. Kemudian yang ketiga itu adalah pengungkapan emosi. Jadi komunikasi ini dalam organisasi itu dapat berfungsi sebagai pengungkapan emosi. Jadi komunikasi yang terjadi dalam organisasi kerja itu biasanya mereka merupakan sumber utama yang ada dalam komunikasi sosial, yang merupakan komunikasi fundamental di mana pengungkapan yang menunjukkan ekspresi kecewa maupun puas. Kemudian yang keempat itu adalah komunikasi dalam organisasi itu sebagai informasi. Jadi hal yang berhubungan dengan pengambilan keputusan, kegiatan komunikasi yang dilakukan dapat memberikan informasi berguna dalam langkah pengambilan keputusan. Adapun unsur-unsur komunikasi itu yang pertama itu terdiri dari komunikator atau sender atau orang yang menyampaikan pesan tersebut. Kemudian yang kedua itu adalah penyandian atau encoding. Jadi encoding itu adalah untuk memproses pesan ke dalam bentuk yang sudah dioptimasi untuk keperluan dalam penyampaian data ataupun pesan informasi. Nah, dalam penyampaiannya itu bisa berupa isyarat-isyarat ataupun simbol-simbol. Yang ketiga itu ada pesan atau message.
message. Jadi pesan atau message itu adalah sesuatu yang disampaikan kepada komunikan atau penerima oleh komunikator. Kemudian yang keempat itu ada media atau saluran atau channel, merupakan media atau alat yang digunakan dalam penyampaian message atau pesan tersebut. Kemudian yang kelima itu ada penerima atau komunikan. Jadi dari pesan yang disampaikan oleh komunikator tersebut akan diterima oleh komunikan atau orang yang menerima informasi atau pesan tersebut. Yang keenam itu ada penafsiran atau decoding. Jadi dari pesan yang sudah diterima tadi akan ditafsirkan maknanya atau akan dipahami tentang pesan atau informasi yang disampaikannya itu. Kemudian yang ketujuh itu ada umpan balik atau feedback. Jadi setelah kita memahami pesan apa yang telah disampaikan, tadi, kita memberikan jawaban terhadap pesan tersebut atau memberikan respon terhadap pesan yang disampaikan. Kemudian ada gangguan atau noise. Nah, jadi gangguan ini adalah setiap hal yang mengganggu jalannya komunikasi atau setiap dimensi komunikasi terdapat gangguan di dalamnya. Bisa jadi kalau misalkan menggunakan medianya telepon gitu, bisa jadi sinyal menjadi salah satu noise atau gangguan untuk menyampaikan pesan. Nah, adapun arah komunikasi itu, yang pertama itu ada komunikasi dari atas ke bawah. Nah, biasanya kalau dalam organisasi atau dalam dunia pekerjaan itu biasanya dari top manager itu kepada bawahannya. Kemudian ada dari komunikasi dari bawah ke atas. Nah, biasanya ini dilakukan dari low management ke tingkat yang lebih atas. Biasanya dilakukan itu untuk penyampaian laporan, penyampaian ide atau pendapat gitu. Kalau jenis komunikasi itu biasanya seperti itu. Kemudian yang ketiga itu ada komunikasi horizontal. Jadi ke atas komunikasinya itu berbanding lurus. Nah, komunikasi horizontal ini biasanya terjadi antar pribadi atau organisasi. Selanjutnya itu ada komunikasi diagonal. Nah, komunikasi diagonal ini biasanya melibatkan komunikasi antara dua tingkat atau level organisasi yang berbeda. Ketika kita menjadi salah satu anggota atau bagian dari organisasi itu, maka perlu yang namanya sikap loyalitas terhadap organisasi tersebut. Nah, sikap loyalitas itu dapat dijadikan sebagai komitmen organisasi. Apa sih yang dimaksud dengan komitmen organisasi? Jadi, komitmen organisasi itu adalah sebuah sikap atau perilaku yang dimana ditampilkan oleh seseorang terhadap organisasi tersebut untuk membuktikan loyalitasnya dalam mencapai visi, misi, dan tujuan organisasi. Adapun ciri-ciri dari komitmen organisasi ini adalah yang pertama itu adalah terdapat sebuah perjanjian yang disepakati baik terhadap diri sendiri maupun terhadap pihak lain. Yang kedua itu adalah menaruh kepercayaan dan penerimaan yang kuat terhadap tujuan dan nilai-nilai organisasi. Yang ketiga adalah adanya tujuan atau goal tertentu yang ingin dicapai setelah melaksanakan komitmen. Yang keempat adalah semua pihak yang terlibat dalam suatu komitmen itu harus bertanggung jawab dengan isi perjanjian yang telah disepakati tadi. Kemudian yang kelima itu adalah adanya kesetiaan atau loyalitas. Nah, kesetiaan atau loyalitas ini sebetulnya menjadi kunci dari terjalannya atau terciptanya komitmen organisasi dari semua pihak terhadap tujuan yang ingin dicapai. Kemudian yang keenam itu ada memiliki kemauan yang kuat untuk bekerja demi organisasi dan keinginan kuat untuk setiap menjadi anggota organisasi. Lalu apa sih fungsi dari adanya komitmen dalam organisasi? Kalau misalkan secara umumnya aja ya, jadi fungsi komitmen dalam organisasi itu adalah agar menjamin keberlangsungan dan kemajuan institusi. Nah, hal itu dikarenakan komitmen itu dapat meningkatkan daya saing organisasi yang sangat memerlukan komitmen para anggotanya di samping intelektual dan profesionalitas. Jadi sebenarnya
komitmen ini menjadi salah satu kunci agar suatu organisasi itu tetap ada, tetap berjalan, dan bahkan organisasi itu dapat mencapai tujuan ketika semua anggotanya itu memiliki komitmen yang kuat terhadap organisasi tersebut. Ada 3 komponen komitmen organisasi menurut Mayer dalam Spektor tahun 2012. Yang pertama itu ada affective commitment. Jadi terjadi ketika seorang karyawan itu ingin menjadi bagian dari organisasi karena adanya ikatan emosional atau merasa mempunyai nilai sama dengan organisasi. Jadi kalau yang pertama itu adalah itu berasal dari karyawannya sendiri. Jadi karyawannya itu merasa bahwa saya berada di organisasi ini itu selaras gitu, atau adanya kemauan gitu, ikatan emosional terhadap keikutsertaan kita terhadap organisasi tersebut. Kemudian yang kedua itu ada continuance commitment, yaitu kemauan individu untuk tetap bertahan dalam organisasi karena tidak menemukan pekerjaan lain atau karena rewards ekonomi tertentu gitu. Yang ketiga itu ada normative commitment. Kalau normative commitment itu dia itu timbul dari nilai-nilai karyawan-karyawan yang bertahan menjadi anggota organisasi karena adanya kesadaran bahwa berkomitmen terhadap organisasi itu merupakan hal yang memang harus atau hal yang memang seharusnya itu dilakukan oleh setiap anggota atau bagian organisasi tersebut. Contohnya nih, komitmen organisasi itu contohnya itu kita sebagai karyawan atau bagian dari organisasi tersebut, kita itu tetap bekerja keras dan mau bekerja keras dengan sepenuh hati kita untuk berkontribusi demi kemajuan organisasi tersebut. Dalam suatu organisasi, agar kerja timnya itu kerja setiap karyawan, setiap timnya itu baik gitu, maka diperlukan ada yang namanya pengendalian gitu. Apa sih pengendalian itu? Kalau menurut Harold Kohns, bahwa pengendalian itu adalah pengukuran dan perbaikan terhadap pelaksanaan kerja bawahan agar rencana-rencana yang telah dibuat untuk mencapai tujuan-tujuan perusahaan dapat diselenggarakan. Jadi sebenarnya pengendalian itu adalah untuk pengukuran gitu terhadap kinerja-kinerja atau terhadap kerja-kerja yang dilakukan oleh karyawan atau oleh anggota organisasi tersebut. Kemudian apa sih tujuan adanya pengendalian itu gitu? Yang pertama itu adalah proses pelaksanaan dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dari rencana. Jadi agar tidak menyimpang ya. Karena ketika kita atau seorang karyawan itu atau anggota organisasi itu ketika dia melakukan penyimpangan dari rencana yang tadinya telah disusun gitu, maka akan terjadi penghabatan untuk mencapai tujuan bersama. Yang kedua itu adalah melakukan tindakan perbaikan atau korektif jika terdapat penyimpangan deviasi. Jadi ketika dalam melakukan kerjanya gitu terdapat penyimpangan gitu, jadi pengendalian itu digunakan sebagai bahan untuk evaluasi nantinya. Kemudian yang ketiga itu adalah agar tujuan yang dihasilkan itu sesuai dengan rencana. Adapun fungsi dari pengendalian itu, yang pertama itu adalah sebagai pengawasan dan yang kedua itu adalah sebagai perencanaan. Jadi sebagai pengawasan itu berarti sebagai controlling atau memonitor kemajuan perusahaan dengan berpedoman kepada tujuan yang hendak dicapai dan memperbaikinya bila ada penyimpangan. Terus bagaimana sih pentingnya pengendalian gitu? Jadi pengendalian itu memiliki siklus fungsi manajemen lengkap dan membawa organisasi ke perencanaan. Semakin jelas, lengkap dan terkoordinir rencana-rencananya, maka akan semakin lengkap pula pengendaliannya. Adapun jenis pengendalian itu ada 3. Yang pertama itu ada feed forward control, yang kedua itu ada current control, dan yang ketiga itu ada feedback control.
apa sih itu yang namanya feed forward control? Jadi feed forward control itu adalah sebuah pengendalian yang didesain untuk mengantisipasi masalah yang mungkin akan muncul dan pengambil tindakan pencegahan. Kayak misalnya nih, pemilihan supplier yang handal untuk menghindari rendahnya kualitas bahan baku. Kemudian yang kedua itu ada current control. Jadi current control ini dia itu lebih berfokusnya itu pada apa yang terjadi selama proses kerja berlangsung. Contohnya itu mesin rusak yang pada saat proses produksi itu segera diperbaiki. Kemudian yang ketiga itu ada yang namanya feedback control. Jadi feedback control ini adalah umpan balik yang dilakukan setelah kegiatan selesai. Jadi misalnya itu respon positif atau negatif pelanggan yang digunakan sebagai bahan rekomendasi untuk perbaikan di masa depan. Jadi ingat, kalau yang pertama itu, kalau yang feedback control itu adalah sebelum terjadinya kegiatan itu, kalau yang current control itu di tengah-tengah kegiatan itu, dan kalau yang ketiga itu adalah feedback control itu setelah terjadinya kegiatan itu, jadi bahan evaluasi. Adapun metode yang digunakan untuk pengendalian dalam sebuah organisasi itu adalah ada 3. Yang pertama itu ada pengawasan langsung, yang kedua itu ada pengawasan tidak langsung, dan yang ketiga itu adalah pengawasan berdasarkan pengendalian. Apa sih itu pengawasan langsung? Jadi kalau pengawasan langsung itu dilakukan biasanya oleh kepala lapangan untuk mengawas langsung kegiatan yang dilakukan oleh para karyawannya atau anggotanya gitu, langsung turun ke lapangannya. Kalau pengawasan yang tidak langsung itu adalah pengawasan yang dilakukan secara jarak jauh, artinya bisa melalui laporan yang diberikan oleh bawahannya. Laporan ini dapat berupa lisan ataupun tulisan tentang pelaksanaan pekerjaan dan hasil-hasilnya. Yang ketiga itu adalah pengawasan berdasarkan pengecualian. Jadi itu merupakan pengendalian yang dikhususkan untuk kesalahan-kesalahan yang luar biasa dan hasil atau standar yang diharapkan. Pengendalian ini dilaksanakan secara langsung dan tidak langsung, jadi kombinasi antara keduanya oleh manajer. Adapun sifat dan waktu pengendalian itu dibedakan menjadi 2. Ada yang preventif control. Adapun pengendalian berdasarkan sifat dan waktu pengendaliannya itu terbagi menjadi 2. Ada yang preventive control dan ada yang repressive control. Kalau yang preventive control itu adalah pengendalian yang dilakukan sebelum pelaksanaan kegiatan tersebut untuk menghindari terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaannya. Kalau yang repressive control itu dilakukan setelah terjadinya kesalahan-kesalahan ketika melaksanakan kegiatan tersebut untuk dilakukannya tahap evaluasi. Dalam suatu organisasi itu perlu ada yang namanya teknologi informasi. Nah, informasi itu merupakan sekumpulan fakta yang diolah sehingga menjadi informasi. Seperti kayak fakta itu adalah sebagai bahan mentahnya atau inputnya, kemudian diolah, diproses menjadi output atau informasi yang nantinya akan diterima oleh perusahaan atau oleh suatu organisasi. Nah, informasi yang berkualitas itu seperti apa sih? Jadi informasi yang berkualitas itu yang pertama itu adalah relevan, yaitu tentang bagaimana sih informasi itu dapat tetap relevan pada kejadian, pada suatu peristiwa yang terjadi. Yang kedua itu adalah akurat ya. Tentu yang namanya informasi itu harus akurat ya, karena bagaimana sih gitu agar informasi itu dapat tersampaikan pada seluruh pesan dengan benar atau sesuai pengguna. Kemudian yang ketiga itu adalah ketepatan atau timelines. Jadi yaitu bagaimana informasi bisa diselesaikan tepat waktu. Yang keempat itu ada ekonomis, yaitu bagaimana informasi memberikan dampak secara ekonomi dan teknologi. Yang kelima itu ada efisien, yaitu informasi itu bermakna nih sesuai dengan keinginan penerima. Yang keenam itu adalah kepercayaan, bagaimana informasi teruji dengan kejujurannya. Jadi informasi itu yang disampaikan atau yang diberikan itu harus fakta atau akurat.
Apa sih yang menjadi tantangan teknologi informasi saat ini? Jadi, kalau menurut Wursanto tahun 2005 bahwa ada 3 hambatan komunikasi dalam organisasi. Yang pertama itu adalah hambatan teknis, yang kedua adalah semantik, dan yang ketiga adalah perilaku. Nah, hambatan teknis ini terkait dengan minimnya sarana atau metode penyampaian informasi, keadaan fisik yang kurang memungkinkan komunikasi, namun seiring penggunaan teknologi informasi, maka hambatan fisik itu sudah bisa ditangani. Bahkan sekarang komunikasi itu bisa dilakukan semua itu melalui teknologi informasi untuk mendukung semua aktivitas manusia, kayak kecanggihan teknologi seperti adanya handphone, adanya laptop, dan sebagainya. Kemudian kalau yang hambatan sematik itu dia itu berkaitan dengan adanya perbedaan persepsi antara pimpinan dan bawahan. Jadi kalau ini tuh adanya perbedaan pendapat atau pandangan gitu antara pimpinan dan bawahannya. Yang ketiga itu adalah hambatan perilaku terkait pada tidak adanya keterbukaan atau prasangka dengan emosi dan kurangnya komunikasi interpersonal. Nah, selain pengendalian tadi dalam organisasi pun, evaluasi itu juga memiliki peranan penting dalam kesuksesan berjalannya segala kegiatan yang dilakukan oleh suatu organisasi tersebut. Jadi evaluasi ini dapat dikatakan sebagai tahap akhir ketika pelaksanaan kerja atau pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya itu telah mencapai tahap akhir, dan baru di situ adanya evaluasi. Jadi evaluasi ini adalah sebagai sarana untuk memperbaiki atau mengevaluasi terhadap kesalahan-kesalahan, kekurangan-kekurangan yang terjadi selama tahap atau pelaksanaan kegiatan dalam suatu organisasi tersebut. Tujuan utama dari evaluasi ini itu adalah sebagai penilaian tentang suatu program, agar nantinya ketika melaksanakan program yang selanjutnya itu dapat meningkat efektivitasnya dan sebagai pertimbangan keputusan gitu. Jadi setelah tahap evaluasi ini ada gitu, jadi ketika perencanaan nanti gitu, dari kesalahan-kesalahan yang telah dievaluasi di kegiatan atau perencanaan sebelumnya itu di kedepannya lagi bisa diperbaiki lagi atau bisa mencari solusi dan perbaikannya lagi terhadap pelaksanaan kegiatan atau pelaksanaan kinerja di sebelumnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa yang namanya teori ekonomi itu adalah studi atau ilmu yang mempelajari tentang bagaimana aktivitas atau kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya. Kemudian dalam teori ekonomi itu ada masalah-masalah ekonomi. Ada 3 masalah. Yang pertama itu ada kelangkaan, yang kedua itu ada pilihan, dan yang ketiga itu adalah biaya kesempatan. Adapun teori ekonomi ini dibagi menjadi 2 bidang. Yang pertama itu ada teori ekonomi mikro, dan yang kedua itu adalah teori ekonomi makro. Kalau teori ekonomi mikro ini dia cakupannya itu lebih kecil, yang dimana dia itu ada di lini perusahaan atau individu. Adapun masalah-masalah yang dibahas dalam teori ekonomi mikro atau yang menjadi isu dari ekonomi mikro ini, yang pertama itu adalah teori permintaan dan penawaran, yang kedua itu adalah biaya produksi, yang ketiga adalah teori produksi, yang keempat itu adalah tingkah laku konsumen, yang kelima adalah memaksimumkan laba, yang keenam adalah pasar persaingan sempurna, dan yang ketujuh adalah pasar monopoli. Adapun yang kedua itu adalah teori ekonomi makro. Teori ekonomi makro itu adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana kegiatan perekonomian di lingkup yang lebih luas, yaitu lingkup negara atau lingkupnya itu pada perekonomian negara. Nah, yang dibahas yang menjadi isu dalam ekonomi makro ini adalah yang pertama itu ada pengangguran, yang kedua itu adalah
masalah pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga itu adalah kegiatan ketidakstabilan ekonomi. Yang selanjutnya itu adalah inflasi, dan yang terakhir adalah neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Dari yang kedua yaitu kesimpulan tentang materi organisasi. Jadi organisasi itu adalah sebuah alat administrasi atau dapat dikatakan juga sebagai wadah individu atau masyarakat yang dimana memiliki tujuan bersama dan memiliki kemauan untuk mencapainya. Dalam organisasi itu ada yang namanya komunikasi organisasi. Nah, komunikasi ini adalah sebagai salah satu kunci dari proses organisasi tersebut bisa berjalan. Karena apa? Karena adanya komunikasi ini ya adalah sebagai sebagai bentuk untuk menyampaikan informasi-informasi yang disampaikan dalam organisasi tersebut, baik itu dari atas ke bawahan maupun dari bawahan ke atasan ataupun dari bawahan ke sesama bawahan. Nah, kemudian di organisasi juga ada yang namanya komitmen organisasi. Komitmen organisasi ini adalah sebuah janji pada diri sendiri ini terutama dan pada organisasi untuk bersama-sama bekerja sama kepada organisasi tersebut dalam mencapai tujuannya. Kemudian ada yang namanya informasi. Informasi ini adalah sebagai bahan yang disampaikan atau sebagai sebagai fakta yang disampaikan atau yang dibahas oleh organisasi ini, oleh suatu organisasi tersebut untuk diolah gitu sehingga menjadi sebuah informasi. Kemudian ada juga yang namanya pengendalian. Pengendalian ini adalah sebuah proses yang dilakukan oleh para pemimpin atau atasan organisasi untuk mengontrol kinerja ataupun pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh para anggota organisasi. Yang terakhir itu ada yang namanya pengendalian. Di pengendalian ini adalah ada dua. Yang pertama itu ada preventif dan yang kedua itu ada represif. Kalau yang preventif itu adalah pengendalian yang dilakukan sebelum kegiatan tersebut dilaksanakan, sedangkan kalau yang represif itu adalah sesudah kegiatan itu dilaksanakan untuk mendapatkan hasil atau mendapatkan bahan evaluasi nantinya. Yang selanjutnya itu ada yang namanya evaluasi. Evaluasi itu adalah suatu kegiatan terakhir di seluruh rangkaian kegiatan untuk mengevaluasi terhadap kekurangan-kekurangan, kemudian kesalahan-kesalahan yang ada dalam kegiatan tersebut yang nantinya akan menjadi patokan perkembangan atau perbaikan di perencanaan selanjutnya.